Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan membahas tentang kasusnya Jonathan Majors yang sudah dapat keputusan hakim ya teman-teman. Yap, Jonathan Majors dinyatakan bersalah dan terancam hukuman 2 tahun penjara atas kasus penyerangan, pemukulan, dan juga sexual harassment ya guys. Nah, jadi kalian bijak ya untuk menanggapi kasus Jonathan Majors ini guys. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokaste, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Bagi kalian yang belum tahu ya tentang kasus Jonathan Majors ini sebenarnya kasusnya tentang apa. Jadi kasusnya ini mencuat itu sekitar bulan 3, bulan 4 awal tahun 2023 kemarin ya teman-teman. Dan pada saat itu Jonathan Majors sudah ditangkap polisi nih, tapi dibebaskan kembali karena harus mengikuti persidangan secara resmi. Pihak Marvel Studios sudah beberapa bulan ini mempelajari kasusnya Jonathan Majors. Itu kayaknya mereka sudah mengetahui ya bahwa memang Jonathan Majors ini bersalah dan mereka sudah melakukan beberapa plan atau antisipasi rencana untuk agar Multiverse Saga dan film Avengers kelima ini tetap berlanjut ya, walaupun tanpa Jonathan Majors sebagai Kang. Semuanya udah kelanjur ya teman-teman, sudah terlanjur memunculkan Council of the Kangs, sudah memunculkan Victor Timely di Loki season kedua. Semuanya sudah melakukan proses syuting, tapi ternyata Jonathan Majors dinyatakan bersalah dan terancam penjara 2 tahun. Aduh, padahal ya kalau dari segi kualitas acting Jonathan Majors ini udah oke dan keren banget ya performance dia memerankan He Who Remain, Kang the Conqueror, Victor Timely, Council of the Kangs. Aduh, dan akhirnya semua itu udah tinggal kenangan aja ya teman-teman ya. Aduh. Jujur sebagai fans aku kecewa, tapi ya mau bagaimana lagi ya. Dia melakukan kesalahan terhadap Grace Jabari. Grace Jabari ini adalah istri atau girlfriendnya lah gitu ya, partnernya gitu ya teman-teman, melakukan pemukulan dan sexual harassment abuse gitu guys. Banyak simpang siur nih terkait permasalahan dari kasusnya Jonathan Majors ini ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan si Grace Jabari itu melakukan tindakan kriminal kepada si Jonathan Majors, ada yang ngomong Jonathan yang melakukannya kepada Grace Jabari, dan semuanya ini mereka berdua sama-sama abuse dalam relationship mereka. Tapi ternyata setelah diputuskan oleh hakim di persidangan New York, ternyata Jonathan bersalah. Di beberapa video aku yang lalu aku sudah pernah bahas ya bahwa The Variety itu sudah merilis nih bocoran tentang bagaimana Kevin Feige dan juga semua yang terlibat di Marvel Studios itu mengambil langkah kedua atau rencana B nih. Semisal jika Jonathan Majors ini betulan dinyatakan bersalah ya, di mana mereka akan memunculkan villain penggantinya yaitu Dr. Doom di Multiverse Saga ini ya. Karena kan ini masih tentang perang multiversal war. Marvel Studios juga nggak main-main ya teman-teman ya. Setelah keputusan hasil persidangan itu muncul Jonathan bersalah, langsung dipecat ya si Jonathan Majors ini, dan bukan lagi bagian dari MCU, bukan lagi bagian dari big villain Multiverse Saga Kang. Bahkan pihak Marvel Studios, Kevin Feige juga sudah memberhentikan Destin Daniel ya, yang ditunjuk pada saat itu sebagai direktur langsung Avengers kelima, Avengers Kang Dynasty, karena Jonathan Majors sudah bersalah dan juga sudah penjara. Nah, si Destin Daniel ini diberhentikan dari project The Kang Dynasty karena projectnya juga sudah tidak dilanjutkan si Kang Dynasty itu, dan Destin Daniel disuruh fokus untuk membuat Shang-Chi yang kedua. Wow, wah kasihan banget ya sikapnya Marvel Studios ini, langsung cepet sat langsung pecat gitu ya gengs ya. Beda kalau dengan DC Studios atau Warner Bros yang tidak memecat Ezra Miller dengan kasus pemukulannya, kasus pencekikannya, kasus kekacauan dan keonaran yang dia buat di Hawaii pada waktu itu, tapi masih ya diperbolehkan si Ezra Miller ini ya teman-teman. Ini juga jadi isu banget nih di Amerika sekarang ya, bagaimana white privilege atau orang-orang kulit putih privilege yaitu di atas orang-orang kulit hitam atau black people ya, seperti si Jonathan Majors ini jika dibandingkan dengan kasusnya Ezra Miller. Walaupun ya emang jelas mereka berasal dari dua studios yang berbeda, yang satu Warner Bros, yang satu Marvel Disney, jadi ya mungkin caranya beda. Jadi sekarang kita fokus aja dulu ya ngebahas tentang kasusnya Jonathan Majors ini, kok bisa sampai dia ini bersalah dan terancam hukuman 2 tahun penjara. Jadi Grace Jabari dan Jonathan Majors ini harus menghadapi persidangan dengan 4 dakwaan. Jadi Jonathan Majors ini dapat 4 dakwaan ya teman-teman. Dan dari 4 dakwaan itu 2 yang terbukti bersalah, termasuk pemukulan dan penyerangan kepada partner atau girlfriend wife-nya, yaitu si Grace Jabari ya teman-teman. Itu terlihat di sebuah video, kayak video CCTV di jalan gitu, yang memperlihatkan di
sini antara Grace dan Jonathan itu saling kejar gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau terlihat dari video ini, baik Grace maupun Jonathan itu sama-sama menyerang satu sama lain untuk mempertahankan diri mereka ya. Katanya sih ini berawal dari sebuah handphone HP-nya si Jonathan Majors itu yang diambil Grace Jabari karena ia ingin ngecek ya. Katanya si Jonathan ini berselingkuh gitu dan dia mau ngelihat betul apa enggak. Dan ini membuat Jonathan ini marah dan menyerang si Grace Jabari. Grace Jabari pun kemudian menyerang si Jonathan juga ya dalam hal mempertahankan dirinya. Namun terlihat di footage ini Jonathan itu seperti kabur ya. Kabur dari Grace yang mengejar-ngejarnya juga karena hendak memukul si Jonathan ini guys. Di sini aku bukan seorang hakim atau siapapun itu ya, atau pihak kepolisian. Jadi ini kita kayak cuman ngelihat footage ini aja ya. Karena apapun pendapat kita, tetap pendapat hakim itu yang legal di negara Amerika resmi bahwa Jonathan lah yang bersalah. Orang-orang yang mendukung Jonathan Majors itu kecewa dengan hasil persidangan ya. Padahal Grace Jabari itu juga melakukan abuse atau menyerang si Jonathan Majors ini ya teman-teman. Jadi kayak nggak adil banget gitulah, sehingga mereka membawa-bawa ras dan membandingkannya dengan Ezra Miller. Kemudian di sini juga dirilis ya kamera body cam-nya para polisi. Jadi di Amerika itu para polisi yang bertugas di lapangan itu ada body cam yang online 24 jam ya. Jadi para polisi ini nggak bisa kayak bohong atau apa. Jadi ada kayak body cam ngerekam apapun itu ya, wide angle gitu guys. Nah dan ini ngerekam gimana mereka masuk ke apartemennya Jonathan Majors dan Jonathan kayak berlari-lari gitu ya ke tempatnya si Grace Jabari untuk menutupi bagian bawahnya si Grace itu ya guys dengan selimut. Terlihat di sini si Grace-nya seperti tertidur dan kayak nggak sadarkan diri itu. Mungkin aku nggak tahu ini apa yang terjadi di closet atau ruang untuk menyimpan sepatu dan coat juga baju gitu ya guys. Kalau di Amerika kan gitu ada ya. Terlihat di footage body cam kamera ini si Grace Jabarinya tuh kayak kesakitan banget ya gengs ya. Untung aja para polisi datang untuk menyelamatkannya. Kelihatan banget Jonathan Majors di sini seperti panik dan juga sebenarnya dia yang menelepon polisi ini ya. Karena ia melihat Grace yang mengkhawatirkan gitulah ya bentukannya gitu. Jadi polisi ini datang dikarenakan si Jonathan Majors ini yang meneleponnya sendiri 911-nya. Dan langsunglah si Grace ini diberikan pertolongan dan pada saat itu juga lah si Jonathan Majors dibawa ke kantor polisi. Nah ini yang awal-awal bulan Maret April 2023. Nah buntut dari panggilan 911 inilah ya teman-teman, akhirnya si Jonathan Majors ini terungkap apa yang sudah ia lakukan dan itulah dia yang dipenjara dan ada tuntutan dan dakwaan kepadanya. Kemudian diperlihatkan juga di sini ya foto-fotonya Grace Jabari itu yang memar-memar di bagian leher, di bagian jari-jarinya gitu ya teman-teman, yang menambah bukti bahwa memang si Jonathan Majors ini menyerangnya hingga dia tidak sadarkan diri di kloset atau ruang tempat sepatu yang tadi aku jelaskan di video aku itu, yang seperti dia terbaring di lantai gitu ya teman-teman. Dan juga dirilis juga nih ada audio atau percakapan Grace dan Jonathan yang masing-masing ini seperti berkonfrontasi ya. Jonathan Majors tuh kayak marah sama si Grace Jabari ini yang datang ke rumah dengan keadaan yang mabuk gitu ya. Padahal di dalam rumahnya pada saat itu ada kru-kru dari Loki, series Loki yang berkunjung ke tempat Jonathan Majors ini ya. Jadi kayak malu-maluin gitulah istilahnya. Maksud si Jonathan Majors ini, dia dan Grace itu kan sudah partner gitu ya. Maksudnya tuh sudah seperti layaknya suami istri gitu ya. Entah nikah entah nggak tahu ya guys ya. Harusnya dia bisa menjaga dirinya, tidak mabuk, tidak pulang terlalu larut malam atau sebagainya. Dan audio ini dinilai oleh hakim bahwa ini adalah wujud dari ancaman, wujud dari kejahatan yang dilakukan oleh si Jonathan Majors ini, verbal abuse gitu ya teman-teman. Audionya ini aku nggak bisa tampilin di sini karena kayak panjang gitu ya teman-teman. Mungkin kalian bisa cari sendiri deh di Twitter ya. Jadi mereka tuh kayak ya udah pertengkaran antara sesama suami istri gitu ya. Dimana Jonathan kesel dengan sikapnya si Grace ini. Di audio itu juga terdengar di mana Jonathan meminta Grace ini untuk berperilaku dan bersifat sebagai layaknya black woman atau wanita kulit hitam yang mungkin menurut pandangan Jonathan Majors itu sifat dan behaviornya lebih baik lah daripada si Grace Jabari ini yang memang wanita kulit putih gitu guys. Dilansir dari portal berita elektronik The Hollywood Reporter, Jonathan Majors ini dijatuhi hukuman tingkat ketiga untuk kasus pelecehan dan juga penyerangan dan terancam hukuman 2 tahun penjara. Keputusan menjatuhkan hukuman kepada Jonathan Majors ini dilakukan oleh 6 dewan juri dalam persidangan ya. Selama lebih dari 4 jam persidangan berlangsung dibagi beberapa hari gitu ya guys. Wah sangat disayangkan banget ya teman-teman ya untuk kasus Jonathan
Jonathan Majors ini. Dan ya sudah selesai guys. Dan akhirnya memang bener lah nanti ini akan dirubah ya, atau recast lah, atau mengganti aktor lain ya teman-teman ya. Atau pemeran High Evolutionary juga bisa tuh memerankan karakter Kang ya, daripada mati aja gitu di Guardians of the Galaxy. Atau aktor-aktor kulit hitam lainnya ya teman-teman, bisa banget untuk memerankan kembali karakter Kang ini biar nggak Jonathan Majors lagi ya. Karena sayang banget udah syuting, udah banyak tuh dibuat ya properti-propertinya si Kang mungkin, tapi masa nggak jadi ya. Dan biarkan Doctor Doom atau Molecule Man atau Beyonder itu akan menjadi the next film The Avengers Secret War. Oke guys, itu dia ya sedikit informasi dari aku, semoga bisa membantu kalian semuanya. Thank you for watching my videos, don't forget to like and subscribe. Bye bye guys.